warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan menjelaskan 2 kaidah himpunan, 1 grafik tabung dan 2 grafik fungsi. Perkenalkan, saya Kolbi Khoir dengan NRP akhir 31. Saya Naura Aisyah, NRP 45. Saya Naifa, NRP 022. Saya Devani Trivi Ardani, NRP 012. Nama saya Ridho Ar-Rasyid, NRP 017. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah distributif. Yang pertama, saya akan menjelaskan sifat distributif gabungan terhadap irisan, yang dimana saya akan mengambil contoh di huruf P, Q, dan R. Nah, untuk rumusnya yaitu P gabungan Q irisan R sama dengan P gabungan Q irisan P gabungan R. Lalu kita tulis P gabungan dan Q irisan R, yang dimana Q irisan R yaitu adalah angka 4 dan 6. Lalu untuk P gabungan Q, P dan Q gabungan yaitu angkanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Diiris dengan P gabungan R, di mana angkanya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 6. Lalu untuk P gabungan yaitu 1, 2, 3, dan 4. Maka kita tulis 1, 2, 3, dan 4. Ini tidak saya tulis lagi karena di sini ada 4 dan 6-nya ini sudah turun. Lalu untuk irisannya sendiri di sini kita lihat 1 ini sama, 2, 3, 4. Untuk 5 di sini tidak ada, jadi tidak bisa ditulis, dan 6. Jadi untuk sifat ini adalah sama. Yang kedua, saya akan menggunakan sifat distributif irisan terhadap gabungan, yang dimana yaitu P irisan Q gabungan R sama dengan P irisan Q gabungan P irisan R. P irisan Q gabungan R yaitu angkanya adalah Q gabungan R, angkanya adalah 2, 4, 5, dan 6. Nah, untuk irisan P irisan Q yaitu angkanya adalah 4. P dan Q 2 dan 6 tidak termasuk karena ini masuk ke dalam huruf R. Lalu ada P irisan R. P irisan R angkanya adalah 2 dan 4. 6 tidak termasuk karena ini termasuk irisan dari Q. Lalu kita masukkan P irisan angkanya adalah 1, 2, 3, dan 4. 1 tidak usah ditulis karena di gabungan Q gabungan R tidak termasuk, jadi kita tulis 2. 3 juga tidak termasuk. 4 kita masukkan. 5 tidak, dan 6 juga tidak. Jadi kita tulis. Untuk irisan ini kita 4 ini turun. Lalu ini hasil dari P irisan R adalah 2 dan 4. Kita tulis 2. 4 tidak usah ditulis karena di sini sudah ada 4. Hasilnya sama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kaidah asosiatif, yang dimana yaitu cara pengelompokannya tidak mengubah hasil atau dengan kata lain hasilnya sama. Untuk kaidah asosiatif sendiri di sini memiliki 2 sifat. Yang pertama yaitu A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C. Dan untuk sifat yang kedua yaitu A irisan B di irisan C sama dengan A irisan B irisan C. Untuk contohnya di sini kita memiliki semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang dimana A
1, 2, 3, dan 4. Lalu B 3, 4, 5, dan 6, dan juga di sini C 2, 4, 5, 7. Di sini saya menggunakan sifat yang kedua, yaitu A irisan B lalu diiriskan lagi dengan C sama dengan A irisan B irisan C. Di sini A 1, 2, 3, 4 diiriskan dengan B 3, 4, 5, 6 lalu diiriskan dengan C 2, 4, 5, 7 sama dengan A 1, 2, 3, 4 diiriskan dengan B 3, 4, 5, 6 lalu diiriskan dengan C 2, 4, 5, 7. Di sini karena dalam kurung kita kerjakan lebih dahulu, yang dimana hasil dari irisan A dan B adalah 3 dan 4. Lalu untuk yang irisan B dan C hasilnya 4 dan 5. Lalu kita iriskan lagi hasil tersebut dengan C 2, 4, 5, 7. Lalu untuk yang 4 dan 5 kita iriskan lagi dengan A, yaitu 1, 2, 3, 4. Maka dia dapatkan hasil yaitu 4. Untuk kaidahnya sendiri di sini X merupakan kurang dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 7. X merupakan bilangan asli. Lalu untuk diagram Venn-nya sendiri di sini untuk yang diarsir yaitu 4 karena di sini adalah hasilnya merupakan irisan, yaitu maka yang diarsir adalah 4. Sekian penjelasan dari saya tentang kaidah asosiatif. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi tabung. Yang pertama, kita membuat persamaan garis di sini. Diketahui bahwa garis ini berada pada titik 2 sumbu Y. Maka diketahui bahwa fungsi X sama dengan 2. Nah, jika persamaannya hanya seperti ini, maka garis pada sumbu Y ini akan tidak terbatas. Maka dari itu perlu diberi batasan berupa notasi, yaitu Fx sama dengan 2, di mana X lebih dari sama dengan min 4 dan X itu kurang dari sama dengan 4 dan X adalah bilangan min. Nah, selanjutnya kita melakukan pencerminan persamaan ini terhadap sumbu X. Diketahui bahwa F aksen dari cerminan dari sumbu X akan menghasilkan koordinat X, min Y. Maka hasil cerminan fungsi ini terhadap sumbu X menghasilkan min 2, di mana X lebih dari sama dengan min 4 kurang dari sama dengan 4 dan X adalah bilangan min. Maka akan digambarkan di sebelah sini. Dan untuk menemukan atau mengetahui lingkaran ini, diketahui bahwa titik pusat lingkaran ini berada pada titik koordinat yaitu 4,0. Selanjutnya untuk mencari lingkaran ini dilakukan persamaan lingkaran yaitu X min A
kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Diketahui bahwa A-nya itu adalah 4 dan B adalah 0. Maka X min 4 kuadrat plus Y min 0 kuadrat sama dengan R kuadrat itu jari-jari. Kita diketahui bahwa jari-jari lingkaran sebelah sini adalah 2. Maka sama dengan 2 kuadrat. Selanjutnya kita substitusikan untuk ini kuadrat sama dengan min X kuadrat plus berikut adalah hasil dari persamaan fungsi kuadrat yang membentuk tabung. Hasilnya adalah Y kuadrat sama dengan min X kuadrat plus 8X min 12. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi non-linear dan grafik. Jadi kita mempunyai fungsi X kuadrat minus 2X minus 24 sama dengan 0. Yang pertama kita akan mencari A, B, C-nya terlebih dahulu. A-nya 1, B-nya minus 2, C-nya minus 24. Lalu untuk cara yang pertama kita akan mencari grafik tersebut membuka kemana. Karena A-nya minus 1 yaitu positif, maka grafiknya membuka ke atas. Yang kedua, kita akan mencari perpotongan sumbu X. Itu sumbu X-nya memotong di 1 atau 2 titik atau tidak memotong sama sekali dengan menggunakan diskriminan dengan rumus B kuadrat minus 4 kali A kali C. Lalu kita masuki B-nya minus 2 kuadrat minus 4 kali 1 kali minus 24 dengan hasil 4 plus 96 sama dengan 100. Nah 100 ini memotong di 2 titik. Yang ketiga, kita akan cari titik yang memotong sumbu X dan sumbu Y untuk menggambar grafik. Kepotongan sumbu Y dengan arti X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0 kuadrat minus 2 kali 0 minus 24, Y-nya adalah minus 24 dengan hasil 0, minus 24. Kemudian kita cari perpotongan di sumbu X dengan Y sama dengan 0, yang berarti 0 sama dengan X kuadrat minus 2X minus 24. Dan kita akan menggunakan cara pemfaktoran karena fungsi ini bisa langsung difaktorkan dengan hasil X plus 4 dikali X min 6 dengan X sama dengan min 4 atau X sama dengan 6. Nah ini hasilnya minus 4,0 dan 6,0. Kemudian kita mencari titik ekstrim minimum dengan rumus minus B per 2A untuk X dan minus B per 4A untuk Y. Lalu kita masukkan angka-angkanya minus 2 per 2 kali 1, lalu yang untuk Y minus 100 per 4 dengan hasil 1, minus 25. Kemudian untuk grafik ini ada minus 4,0, kemudian 6,0, kemudian 0, minus 24 dan 1, minus 25. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Di sini saya mau menjelaskan grafik fungsi 1. Di sini ada Y sama dengan X kuad min 8 ditambah 12 dan kita mencari A-nya A, B, C. Nah A-nya ini 1 dikatakan di sini X dan B-nya min 8, C-nya 12. Dan terminal untuk mencari titik puncak rumusnya
simetri X dan Y. X itu sama dengan min B dibagi 2A. B min 8 per 2A nya 1 diperoleh 4. Dan Y min B dibagi 4A, di mana B-nya itu diperoleh dari sini. Masukkan jadi min 16 per 4A-nya 1 sama dengan min 4. Titik puncak dari X, Y yaitu 4, min 4. Lalu kita import dengan sumbu Y, di mana X sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0, Y sama dengan 0 pangkat 2 kurangi 8, masukkan tambah 12, hasilnya 12. Import dengan sumbu Y, di mana Y sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan X kuadrat min 8 X ditambah 12. Untuk mencari X1 sama X1 X2, rumusnya min B positif negatif pangkat D bagi 2A. Masukkan B plus dan di sini min, yaitu X1 8 tambah 4 bagi 2 sama dengan 6, maka diperoleh 6,0, dimana di sini 0. X2 8 min 4 dibagi 2 sama dengan 2,0 yang diperoleh dari sini. Dan inilah hasil grafik dari perhitungan ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi